Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yang pada kali ini kami akan mempresentasikan UAS kami mengenai review atau analisis dari aplikasi recycle plastik. Dan satu lagi kami akan memaparkan penjelasan mengenai resmo dari buku yang telah kami buat. Anggota kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gilang Alius Tasafada, Charles Gunawan, Cahayati Dias Mardahana, Fransi Hombing, dan saya sendiri, Queenie Tanfilia. Yang pertama, mengenai aplikasi tersebut. Apa itu recycle plastik? Jadi, aplikasi ini bernamakan RP atau recycle plastik, yaitu media untuk membantu pengumpul sampah daur ulang untuk mengumpulkan sampah daur ulang. Nah, tujuan dari aplikasi sendiri adalah membantu proses pendaur ulang sampah untuk dijual belikan ke pengumpul sampah dan memberikan informasi terkait dengan sampah. Baik, untuk analisis dari aplikasi ini dan pemaparan fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kepada Saudara Gilang, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja dan review atas fitur-fitur tersebut pada aplikasi ini. Pada menu ini ada QR Code. QR Code ini adalah, maaf sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, pada menu ini yang pertama ada QR Code, itu ada mengenai kode batang yang dimiliki setiap user pada aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada beranda. Selanjutnya ada riwayat atau jejak transaksi jual beli dan profil mengenai biodata dari user atau pengguna dari aplikasi tersebut. Next. Yang pertama itu menu profil. Di sini ada merupakan halaman untuk melengkapi informasi pemilik aplikasi. Kelebihannya itu menurut kami itu dapat meningkatkan profesionalitas pada aplikasi. Adapun saran atau masukan sebaiknya ada fitur untuk mengganti foto profil. Nah, adapun tampilan antar muka pada menu profil adalah yang tertera pada layar. Next. Selanjutnya ada menu riwayat. Ini merupakan halaman untuk menyimpan catatan transaksi yang pernah kita lakukan. Kelebihannya yaitu dapat menjamin keamanan transaksi user dan adapun saran atau masukan sebaiknya ditambahkan informasi bank asal. Seperti yang kita lihat pada tampilan layar, ini merupakan tampilan riwayat transaksi. Itu ada jual beli, tukar, isi saldo maupun transfer. Next. Selanjutnya ada menu beranda. Ini merupakan laman untuk memberikan informasi kepada user sekaligus prosesi transaksi. Kelebihan pada menu ini adalah dapat memberikan penjelasan kepada user sehingga user tidak perlu mencari sendiri pada search engine. Adapun saran atau masukan sebaiknya antara informasi yang ada di website dan aplikasi dibuat perbedaan karena yang ada di website dan aplikasi itu sama. Hal ini menimbulkan risiko yang kurang profesionalitas pada aplikasinya. Untuk fitur pencarian lapak, masih sangat sedikit yang tersedia, sehingga belum terlalu menjadi solusi untuk menjual barang bekas kepada sesama pengguna aplikasi ini. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai aplikasi ini. Adapun tampilan untuk aplikasi ini pada fitur menu beranda adalah seperti yang tertera pada layar kita saksikan. Next. Selanjutnya ada menu beranda lagi, tetapi dengan tampilan yang cukup berbeda, seperti yang kita lihat pada layar. Laman ini untuk memberikan informasi kepada user sekaligus prosesi transaksi. Kelebihannya dapat memberikan penjelasan kepada user, sehingga user tidak perlu mencari sendiri pada search engine, masih sama seperti sebelumnya. Saran atau masukan pada fitur daftar barang jual beli, terdapat standar harga yang ditentukan oleh aplikasi untuk barang bekas. Namun sayangnya belum ada fitur kebebasan bagi pelapak untuk mengubah standar harga barang bekas, sehingga terdapat kerancuan di sini. Apabila pelapak bukanlah pengumpul barang bekas asli, maka pelapak akan mencari pengumpul asli. Tetapi pelapak tidak mengetahui standar harga dari pengumpul asli.
Apabila harga dari pengepul asli lebih rendah daripada modal yang telah dikeluarkan pelapak, tentu pelapak akan rugi. Next. Selanjutnya ada menu QR Code. Laman ini merupakan halaman untuk scan kode batang user. Adapun tampilannya seperti yang tertera pada layar kita. Adapun kelebihan dari menu QR Code ini adalah dapat memanfaatkan teknologi dalam proses transaksinya. Adapun saran dan masukan terhadap menu QR Code ini adalah menurut kami seharusnya juga ada daftar scan bagi pelapak untuk user yang akan menjual barang bekasnya. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasinya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih Saudara Gilang. Kemudian di sini kami akan menjelaskan pula mengenai hasil diskusi kami tentang resume buku yang telah kami buat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Charles, Saudara Cahaya, dan Saudara Franz. Nah, yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Charles. Kepada Saudara Charles, kami... Baik, di sini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya menyebutkan poin-poin yang akan disampaikan oleh teman-teman saya nantinya. Yang pertama, pada bab pengantar Technopreneurship, terdapat poin-poin sebagai berikut, yaitu pengertian, lalu menjadi seorang preneurship, landasan Technopreneurship, lalu peranan Technopreneurship bagi masyarakat. Next. Pada bab 2, yaitu menggali the business dan prinsip dasar bisnis, terdapat poin-poin sebagai berikut. Menciptakan ide bisnis, menguji ide bisnis, lalu ada prinsip dasar dalam membangun bisnis. Next. Lalu terdapat bab ketiga, yaitu studi kelayakan usaha, di mana di sini terdapat poin-poin studi kelayakan bisnis, lalu ada tujuan, lalu ada aspek studi kelayakan bisnis, dan bentuk ide bisnis. Next. Pada bab keempat, yaitu analisis model bisnis, yang pertama ada pengertian model bisnis, definisi model bisnis, dan komponen bisnis model kanvas. Next. Pada bab 5, yaitu sistematika penulisan bisnis plan, terdapat poin pengertian bisnis plan, tipe bisnis plan, dan cara menulis bisnis plan. Next. Lalu pada bab 6, ada manajemen pemasaran dan operasional bisnis. Terdapat poin definisi pemasaran, siklus pemasaran produk, lalu ada ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Next. Pada bab manajemen sumber daya manusia, terdapat poin sebagai berikut, yaitu perencanaan tenaga kerja dan pengelolaan tenaga kerja. Next. Pada bab analisis biaya dan keuangan, terdapat biaya produksi, pengelolaan keuangan, aspek studi kelayakan bisnis, dan bentuk ide bisnis. Next. Pada bab pengembangan kewirausahaan di ITS, terdapat tahap pengenalan, tahap pemantapan, dan tahap pengembangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Charles. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cahaya. Kepada Saudari Cahaya, kami silakan.
Baik, terima kasih Queenie. Jadi di sini ada studi kelayakan usaha, yaitu yang pertama ada merupakan proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Lalu tujuannya untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan, dan studi kelayakan bisnis ini terdapat produk dan jasa, industri dan pasar, dan juga organisasi dan keuangan. Lalu bentuk ide bisnis ini terdapat pendirian usaha baru, pengembangan usaha yang sudah ada, dan juga pembelian usaha dengan cara akuisisi. Next. Lalu berikutnya ada bisnis model canvas. Jadi bisnis model canvas atau BMC ini merupakan metode dalam melakukan bisnis di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk bertahan. Lalu BMC juga merupakan suatu alat manajemen strategi dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang dalam suatu bisnis. Lalu komponen dalam BMC ini yang pertama ada customer segment, value proposition, channel, dan customer relationship. Next-nya. Lalu berikutnya ada sistematika penulisan bisnis. Business plan adalah sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunities, keunggulan bersaing atau competitive advantage suatu usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang akan dilakukan seperti pemasaran, permodalan, operasional, dan pengorganisasian sumber daya manusia untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Lalu business plan terdapat beberapa tipe, yaitu summary business plan, lalu full business plan, dan juga tipe operational business plan. Lalu untuk cara menulis business plan, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang sederhana. Yang kedua, ide-ide yang ditampilkan jelas dan saling berhubungan. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa atau istilah yang sulit dimengerti. Dan yang terakhir adalah menulis business plan dengan ejaan yang benar. Next-nya. Baik, lalu untuk berikutnya yaitu manajemen, pemasaran, dan operasional bisnis. Untuk definisi dari pemasaran itu sendiri, yaitu sebuah fungsi organisasi yang mengatur tentang sebuah proses untuk membuat, berkomunikasi, dan mentransformasikan nilai tambah kepada konsumen, serta mengatur hubungan dengan konsumen untuk meraih keuntungan bagi suatu usaha. Lalu untuk pemasaran produk ini terdapat beberapa siklus. Yang pertama ini ada the introductory phase, the growth phase, early maturity, late maturity, decline, operational business, job shop production, batch production, mass production, dan juga continuous production. Lalu untuk ruang lingkup dari manajemen produksi dan operasi, yaitu proses perencanaan atau mendesain, pengorganisasian, pengarahan, improvisasi, dan pengendalian dari berbagai sumber daya, seperti bahan baku produksi, mesin atau alat, dan karyawan produksi, untuk melakukan pengubahan input menjadi output melalui proses transformasi atau produksi secara efektif dan efisien. Baik, sekian dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Franz. Baik, yang selanjutnya itu ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja yang dibagi atas dua. Yang pertama itu berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja, dan kedua itu berdasarkan jenis keahlian atau fungsi. Kemudian ada pengelolaan tenaga kerja, di mana tujuan pengelolaan ini adalah pencapaian prestasi yang memuaskan. Simon pada tahun 1960, di mana Simon tidak menggunakan frase prestasi maksimum. Penggunaan kata maksimum kadangkala menyesatkan. Maksimum hanya mengarah kepada hasil tetapi tidak kepada usaha untuk mendapatkan hasil tersebut. Sebaliknya dengan kata memuaskan, berarti prestasi yang memungkinkan perusahaan agar dapat bertahan dalam situasi dan kondisi bisnis yang penuh persaingan. Next slide.
Kemudian ada analisis biaya dan keuangan. Yang pertama itu ada biaya produksi, di mana pada biaya produksi ini terdapat komponen biaya yang berdasarkan objeknya, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Otomatis kita buat persamaan, maka biaya produksi dapat dibuat persamaannya. Kemudian itu ada pengelolaan keuangan, di mana pengelolaan keuangan ini menghitung perencanaan penjualan atau pendapatan. Pada perencanaan penjualan ini beberapa pengambilan keputusan yang harus diambil ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada berapakah harga yang ditetapkan, kemudian berapakah jumlah yang terjual. Yang ketiga itu ada analisis cost volume profit atau CVP dalam perencanaan profit. Perilaku dari biaya dan pendapatan akibat perubahan aktivitas adalah linear. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi variabel atau biaya tetap. Perubahan aktivitas adalah satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi biaya. Kemudian semua produk bisa dijual. Dan yang terakhir itu, jika terdapat lebih dari satu produk yang akan dijual, maka borong penjualan akan tetap konstan. Next slide. Baik, selanjutnya ada pengembangan kewirausahaan di ITS. Yang pertama ada pengenalan, terbagi atas 3, yaitu pengenalan pertama, pengenalan kedua, dan pengenalan ketiga. Kemudian ada pemantapan, di mana pemantapan ini terbagi atas 5. Yang pertama, program wirausaha pemerintah. Kedua itu ada program kreativitas mahasiswa dan kewirausahaan. Ketiga ada pasar minggu utama ITS. Kemudian ada UKM awet. Kelima itu ada bisnis mahasiswa. Dan yang terakhir itu pada tahap pengembangan, technopreneurship pengembangan atau inkubator ITS, di mana inkubator ITS adalah lembaga di bawah Badan Kerjasama Inovasi dan Bisnis, Ventura atau BKIBV, yang mengumpulkan para pengusaha pemula dari ITS. Di lembaga ini dilakukan proses pembinaan secara bertahap agar pebisnis pemula ini siap dilepas ke pasar bebas, di mana proses pembinaan dalam inkubator yang dilakukan di luar P2KM ITS. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Franz atas pemaparannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.